Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny dan di sini saya akan menjelaskan terkait laporan tugas CRM kelompok B08. Boleh next slide. Nah, anggota kelompoknya selain saya ada Natasha dan juga ada Nyoman Bagus Nuwarta. Boleh next slide. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas pendahuluan, metode penelitian, analisis CRM, serta kesimpulan dan saran yang kami berikan terhadap CRM perusahaan Goto Financial. Nah, pada bagian satu saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Nah, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui praktik CRM perusahaan Goto Financials. CRM sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, perusahaan yang kita interview pada penelitian kali ini adalah Goto Financials. Goto Financials adalah salah satu layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan Goto, Gojek, Tokopedia yang merupakan platform digital yang menyediakan layanan konsumen seperti GoPay, GoPay Later, serta layanan kepada B2B juga seperti Mitrans dan juga GoModal. Tujuan penelitian kemudian kami akan membahas tentang metode penelitian untuk penelitian kali ini. Untuk pengumpulan data, primary data kami kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber Ibu Ika Fitria yang merupakan Head of Customer Care di perusahaan Gota Financials. Wawancara dilakukan memiliki tipe semi-structure dengan pendekatan top-down. Nah, untuk mencari primary data itu sendiri, pertama-tama kami mengurutkan masalah yang kami dapatkan dari wawancara, berdasarkan skala prioritas. Kemudian, kami memberikan rekomendasi solusi terkait masalah yang ada, serta setiap solusi yang kami rekomendasikan, kami analisis terlebih dahulu untuk menentukan solusi manakah yang paling efektif dan efisien untuk menjawab masalah perusahaan. Berikut adalah lini masa wawancara penelitian kami. Nah, kami sempat menghadapi tantangan, yaitu kami ditolak oleh persandika.com, tapi akhirnya kami berhasil untuk menginterview Goto Financial. Berikut adalah dokumentasi wawancara kami. Selanjutnya, pada bagian analisis CRM, kami akan membahas CRM strategis, operasional, analytical, customer lifecycle management. Pada bagian CRM strategis akan dijelaskan oleh Arta. Baik, untuk bagian CRM strategis akan saya lanjutkan pembahasannya. Dan CRM strategis itu sendiri merupakan metode yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan hubungan dengan pelanggannya. Pada bagian ini, kami akan membahas bagaimana Goto Financial menerapkan Customer Relationship Management pada bagian Customer Acquisition dan Customer Retention. Untuk Customer Acquisition sendiri, itu merupakan sebuah proses di mana perusahaan menerapkan metode-metode untuk mendapatkan calon pelanggan baru. Untuk Goto Financial sendiri, mereka ini melakukan metode marketing campaign yang dirancang oleh divisi branding dan marketing untuk mencoba menarik calon pelanggan baru yang biasanya dilakukan secara offline maupun online melalui kanal sosial media. Dan marketing campaign tersebut biasanya dilakukan setiap kali perusahaan mengeluarkan produk atau fitur-fitur baru yang ditawarkan. Selain itu, pelanggan dari perusahaan Goto Financial juga mempunyai andil peran dalam mencari pelanggan baru untuk perusahaan. Karena pelanggan dari perusahaan tersebut dapat merekomendasikan layanan keuangan ditawarkan oleh Goto Financial kepada kerabatnya berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan atau yang bisa disebut dengan metode word of mouth. Dan selanjutnya untuk customer retention sendiri itu merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya mempertahankan pelanggan. Dan dalam perusahaan Goto Financial sendiri, salah satu metode yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan program loyalty kepada pelanggannya yang disebut sebagai Go Club. Dalam Go Club ini, setiap pelanggan melakukan transaksi uh, dan akan mendapatkan experience point yang dapat dikumpulkan untuk menentukan tingkatan dari membership pengguna tersebut.
Semakin tinggi membership dari pengguna tersebut, maka akan semakin banyak reward yang akan didapatkan oleh pengguna tersebut. Dan selain itu, perusahaan Goto Financial juga menyediakan layanan customer service bagi pelanggan yang membutuhkan wadah untuk mengajukan pertanyaan atau komplain. Sistem customer service dari perusahaan Goto sendiri dapat diakses melalui in-app help, help center, serta platform email dan sosial media. Next. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara operasional. Nah, cara operasional sendiri merupakan CRM yang berfokus pada otomasi proses bisnis yang berhadapan dengan pelanggan, seperti sales, marketing, dan customer service. Next. Nah, pada bagian sales, perusahaan Gota Financials menggunakan Salesforce Automation, yaitu beberapa modul berikut. Ada modul sales yang berguna untuk mengelola manajemen hubungan pelanggan, mengembangkan bisnis, dan meningkatkan produktivitas tim sales. Selain itu juga ada Sales Console, merupakan fitur untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola sales record. Terakhir, ada Salesforce Optimization yang memaksimalkan fitur-fitur pada Salesforce. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai swim lane proses sales. Nah, pada contohnya kali ini kami menggunakan Go Modal. Pertama, customer memilih menu Go Modal di By Findaya di aplikasi GoBiz, lalu menghubungkan akun GoBiz customer dengan Findaya. Lalu dari tim divisi finance dan accounting akan menyeleksi apakah customer merupakan mitra pilihan. Apabila customer bukan mitra pilihan, proses bisnis tidak dapat dilanjutkan. Lalu apabila customer merupakan mitra pilihan, customer dapat mengeklik ajukan pinjaman. Lalu dari divisi finance dan accounting akan memberikan maksimal nominal pinjaman untuk customer. Lalu customer akan memasukkan nominal pinjaman dan divisi finance dan accounting akan memberikan rincian cicilan dan pencairan dananya. Lalu customer akan berusaha untuk memahami rincian cicilan dan pencairannya bagaimana, dan memastikan kembali data penerimanya sudah sesuai, dan mengisi juga data-data seperti data KTP, data pribadi, dan juga data pekerjaan. Lalu divisi finance dan accounting akan melakukan pengecekan data, lalu head of finance services akan menyetujui pencairan dana. Apabila disetujui, customer akan menandatangani kontrak dan dana pun akan dicairkan. Namun apabila tidak, proses peminjaman tidak dapat diberikan. Selanjutnya, pada bagian marketing, perusahaan Gota Financials menggunakan marketing automation yang juga disediakan oleh aplikasi Lightning. Nah, berikut adalah beberapa fitur yang digunakan oleh perusahaan Gota Financial. Yang pertama, ada marketing cloud social yang berguna untuk mengelola engagement pada aplikasi sosial media serta advertisement perusahaan. Kemudian juga ada marketing cloud personalization yang berguna untuk mengelola customer experience perusahaan. Selanjutnya juga ada marketing cloud content creation yang berguna untuk mengelola marketing konten. Terakhir, ada marketing cloud campaigns yang berguna untuk mengelola marketing campaigns. Selanjutnya ada swim lane dari proses marketing. Nah, pertama di divisi marketing akan melakukan explore ide baru untuk marketing campaign-nya. Lalu mereka akan merangkum ide-ide untuk marketing campaign tersebut dan head of marketing akan menentukan menyetujui ide tersebut atau tidak. Apabila tidak menyetujui, maka divisi marketing harus melakukan explore ide lain untuk marketing campaign. Nah, apabila disetujui, tim divisi marketing akan mengeksekusi ide tersebut dan melakukan marketing campaign. Lalu customer akan menerima informasi dari marketing campaign tersebut. Nah, selanjutnya apakah customer tertarik atau tidak? Apabila iya, divisi sales akan melanjutkan proses sales, dan apabila tidak, divisi marketing akan melakukan evaluasi mengenai marketing campaign yang telah dilakukan. Nah, pada bagian service atau customer service, perusahaan juga menerapkan service automation, yaitu chatbot dan autoresponder. Nah, autoresponder ini dapat difilter dengan issue type serta keywords. Selain kedua automation di atas, Goto Financials juga menerima complaints atau isu dari media sosial perusahaan seperti Twitter dan Instagram, serta help center dari aplikasi Gojek. Nah, setiap isu dan complaints ini akan diubah dalam bentuk tiket, di mana tiket tersebut dapat diselesaikan secara otomatis dengan menggunakan service automation yang telah dijelaskan tadi, atau secara manual oleh tim customer care.
Selanjutnya ada swim lane dari customer service. Pertama, customer yang mengalami isu atau mempunyai pertanyaan akan menanyakannya ke chatbot, dan chatbot aplikasi memiliki autoresponder yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan keyword ataupun isu yang ditanyakan oleh customer. Lalu, apakah pertanyaan tersebut terjawab? Apabila iya, maka isu akan terselesaikan, dan apabila tidak, customer akan menanyakan melalui social media ataupun help center. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dikumpulkan oleh divisi customer care dan akan dijawab oleh divisi customer care juga. Nah, lalu divisi customer care akan menyampaikan jawaban tersebut dan customer akan menerima jawabannya. Lalu isu akan terselesaikan. Nah, selanjutnya kami juga membahas terkait cara analytical lah. Cara analytical sendiri adalah CRM yang berfokus untuk mentransformasikan data yang berkaitan dengan pelanggan untuk menjadi actionable insight sehingga perusahaan dapat menyusun langkah-langkah strategis. Nah, seperti pada bagian cara operasional, perusahaan Goto Financials juga menggunakan aplikasi Lightning untuk melakukan kegiatan cara analytical. Nah, modul-modul yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada modul report dan dashboard. Nah, modul ini berfungsi untuk membuat visualisasi data dari data-data yang telah disimpan pada DBMS. Selanjutnya, juga ada cara analytics yang menghubungkan data-data yang telah disimpan dari berbagai sumber. Terakhir, ada Einstein Recovery yang berfungsi untuk membuat analisis prediktif terhadap tren perusahaan di masa depan. Dan untuk customer lifecycle sendiri dari perusahaan Goto Financial itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu customer acquisition, segmentation, dan retention. Untuk customer acquisition dari perusahaan Goto Financial sendiri, yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, perusahaan Goto Financial itu melakukan metode marketing campaign serta juga mengandalkan metode word of mouth daripada pelanggan lamanya. Setelah itu, untuk bagian customer segmentation, segmentasi tersebut dilakukan berdasarkan aktivitas transaksi dari pengguna yang nantinya akan terbagi menjadi 3, yaitu low score, medium score, dan high score. Dan semakin tinggi skor dari pengguna, maka pengguna tersebut akan mendapatkan beberapa keuntungan, serta akan semakin mudah untuk melakukan peminjaman-peminjaman. Dari segmentasi tersebut, Goto Financial juga dapat mengidentifikasi pelanggan yang valuable untuk dipertahankan bagi perusahaan. Dan setelah itu, untuk customer retention, seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan, salah satu metode yang dilakukan oleh perusahaan Goto Financial adalah program loyalty Go Club dan pengimplementasian layanan customer service sebagai wadah bagi pelanggan perusahaan untuk mengajukan pertanyaan atau komplain. Setelah itu, kami juga melakukan analisis terhadap CRM untuk perusahaan Goto Financial saat ini. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, kami menemukan penerapan modul Salesforce Automation, Marketing Automation, dan Service Automation yang cukup lengkap. Selain itu, metode Customer Lifecycle Management juga sesuai untuk digunakan, mulai dari pencarian pelanggan baru hingga mempertahankan pelanggan tersebut. Kami juga menemukan beberapa kekurangan, yaitu penerapan automation yang kurang pada bagian customer service perusahaan, serta platform Salesforce yang digunakan perusahaan itu merupakan platform third party. Ya, untuk bagian terakhir, untuk kesimpulan dan saran, ya, secara gambar umum, perusahaan Goto Financial telah berhasil menerapkan customer relationship management dengan baik. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang membuat potensi dari penerapan CRM pada perusahaan tersebut tidak optimal. Untuk sarannya, berdasarkan permasalahan yang kami temukan, kami menyarankan agar perusahaan Goto Financial dapat menambahkan fitur automation, terutama pada bagian customer service perusahaan, serta mengembangkan suatu platform Salesforce yang dapat membantu perusahaan berjalan lebih optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.